Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah SP2D atau data bayar pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 sudah turun dan diterima para pendamping sosial program Keluarga Harapan. Namun ada beberapa pertanyaan besar yang harus dijawab setelah turunnya SP2D ini ya sahabat itu. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana nasib para KPM yang hingga saat ini bantuannya masih belum cair. Padahal SP2D sudah turun. Dan bahkan ada yang KPM ini namanya tercantum di data bayar, namun bantuannya masih belum masuk juga di kartu KKS-nya. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana bantuan PKH yang diterima KPM ini nominalnya tidak sesuai. Ada yang kurang, bahkan ada yang lebih, sahabat itu. Nah, untuk mengetahui jawabannya, tentu sahabat YouTube semua harus menyimak informasi ini hingga selesai. Jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan Alhamdulillah data bayar atau SP2D pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 sudah turun dan diterima para pendamping PKH ya sahabat itu. Namun setelah turunnya SP2D ini ada beberapa pertanyaan besar yang harus dijawab dan tentu harus saya informasikan melalui media YouTube Diari PKH ini ya sahabat itu. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana dengan nasib para KPM yang bantuannya masih belum cair padahal SP2D sudah turun. Bahkan ada KPM tersebut namanya masuk, tercantum di data bayar di SP2D, namun bantuannya masih belum masuk ke kartu KKS-nya. Dan juga ada pertanyaan terkait dengan bagaimana dengan bantuan yang diterima oleh KPM ini yang kurang, bahkan juga ada yang lebih, atau dengan kata lainnya bantuan yang diterima ini tidak sesuai dengan kondisi saat ini ya sahabat itu. Nah sahabat itu, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana nasib para KPM yang masih belum cair hingga saat ini meskipun data bayar pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 sudah turun ya sahabat itu. Nah, perlu dipahami bersama bahwasanya acuan dalam pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini adalah data bayar pencairan PKH tahap keempat tahun 2021 yang lalu yang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini di DTKS-nya ya sahabat itu. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya, Mas punya saya kok belum cair? Di kelompok saya ini anggotanya ada 30 orang, 20 orang sudah cair, yang 10 orang belum cair. Nah, itu bagaimana? Nah, sahabat itu perlu dipahami bersama pencairan PKH di tahun 2022 ini masih menggunakan sistem termin atau gelombang ya sahabat itu. Jadi apabila ada KPM yang masih belum cair bantuannya hingga saat ini, meskipun SP2D ini sudah turun, sahabat YouTube semua sabar saja, ditunggu data bayar termin kedua atau termin berikutnya atau gelombang berikutnya ya sahabat itu. Karena data bayar yang kita terima di situ ada kolom yang mengatakan berisi gelombang dan di situ tulisannya adalah 1, artinya gelombang pertama, dan kemungkinan besar nanti akan ada gelombang kedua menyusul para KPM yang masih belum cair hingga saat ini bantuan PKH-nya ya sahabat itu yang pertama. Jadi jangan khawatir apabila memang masih memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH, data DTKS-nya masih aktif dan tidak bermasalah tentunya, insya Allah masih bisa cair bantuan PKH-nya ya sahabat itu.
Dan kemudian ada juga yang bertanya, Mas, nama saya ini tercantum di data bayar di SP2D, namun saya masih belum mendapatkan bantuannya, bantuan PKH masih belum masuk di saldo kartu KKS saya. Itu bagaimana, Mas? Nah, kalau seperti itu, yang dilakukan oleh sahabat YouTube semua adalah menunggu ya minimal 1 kali 24 jam ya sahabat YouTube. Coba besoknya atau 2 hari setelahnya silakan dicek kembali, entah itu di mesin ATM ataupun di agen bank terdekat ya sahabat YouTube. Nah, kalau memang masih belum ada saldonya, tunggu hingga 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu kok ternyata masih belum ada, laporkan ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing agar di cross check ya sahabat YouTube. Dan mungkin juga sahabat YouTube semua bisa melakukan pencetakan rekening koran apakah memang ada bantuan yang masuk atau tidak ada bantuan yang masuk. Jadi nanti di bank penyalur ketika dicetak rekening koran itu akan terlihat transaksinya ya sahabat YouTube. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa di cross check tentunya ya sahabat YouTube. Itu yang pertama, pertanyaan pertama ya. Jadi jangan khawatir, tunggu termin berikutnya karena di tahun 2022 ini pencairan PKH juga masih menggunakan sistem termin atau gelombang ya sahabat itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan KPM yang mendapatkan bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini tidak sesuai dengan kondisi terkini di kartu keluarganya. Ada yang menurun drastis, ada yang lebih bantuannya ya sahabat YouTube. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Mungkin kalau yang lebih oke-oke saja. Si KPM tentu sangat berbahagia karena dapatnya lebih banyak dari biasanya ya sahabat YouTube. Namun itu anomali ya sahabat YouTube. Namun itu tidak wajar tentunya. Begitu juga sebaliknya bagi KPM yang dapatnya ini menurun drastis seperti video yang sudah saya jelaskan di hari kemarin sahabat YouTube. Jadi saya sudah menjelaskan terkait dengan beberapa penyebab bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini berkurang atau menurun drastis. Salah satunya adalah bahwasanya data DTKS yang dijadikan acuan pencairan PKH ini sudah disinkronkan dengan data yang ada di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud dan juga sudah sinkron dengan data yang ada di Simpatika yang dikelola oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama ya sahabat itu. Nah, ketika data di Dapodik dan juga Simpatika si anak sekolah ini bermasalah, tentu di DTKS si anak sekolah tersebut tidak tercatat sebagai anak sekolah ya sahabat YouTube, sehingga dapatnya ini berkurang. Dan juga belum lagi kondisi ketika si anak ini baru membuat KTP, kemudian KTP ini masih belum teronline-kan atau masih belum teraktivasi secara nasional, sehingga di DTKS-nya bunyinya ya tidak padan dengan Dukcapil. Jadi banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan. Di video kemarin juga sudah saya bahas solusinya. Dan tentunya bagi sahabat YouTube semua yang apabila nominal yang didapatkan ini tidak sesuai, tentu yang pertama langkahnya adalah silahkan lapor ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing supaya dicatat dan kemudian supaya bisa dievaluasi ya, bisa dilaporkan ke koordinator kabupaten atau koordinator kota ya sahabat YouTube, sehingga nanti bisa diketahui permasalahannya karena apa. Karena hingga saat ini dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak ada informasi yang jelas secara tertulis, secara resmi terkait dengan kondisi berkurangnya bantuan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat, dan bahkan ada yang lebih ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua perlu dipahami saat ini pencairan PKH mengacu pada data DTKS yang sudah sinkron dengan data Dukcapil dan juga Dapodik atau Simpatika ya sahabat YouTube. Jadi apabila di Dukcapilnya ini bermasalah, ya tentu akan berkurang ataupun berefek dengan bantuan yang diterima. Atau di Dapodik ataupun Simpatikanya yang bermasalah, tentu juga akan berefek di bantuan sosial yang diterima ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua bisa meng-cross check baik di sekolah ataupun di Dukcapil ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, mungkin itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.